Oke, kita mulai dari sekarang. Baik, selamat pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. saya Eri Salamantua Setinja, NIM 920-20304. Hari ini akan berusaha mempresentasikan tiga portofolio yang sudah berhasil saya rangkumkan di bawah bimbingan Profesor Insinyur Benjamin Sapi, PhD. Uh, Sebelumnya saya juga mau menyampaikan ya, salam hormat saya kepada Bapak Profesor Denny Juanda, Bapak Profesor Edi Subroto, Bapak Dr. Aswan untuk uh, kehadirannya di dalam presentasi saya ini. Presentasi saya ini akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama dimulai dengan biografi, lalu kemudian kode etik dan etika profesi insinyur, lalu kemudian profesionalisme keinsinyuran, lalu yang keempat mengenai keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Kita langsung aja ke bagian biografi. Izinkan saya untuk mempresentasikan biografi saya secara singkat. Nama saya Eri Sarmantua Sitinjak, STMT. Saya lahir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 7 November 81. Saat ini berdomisili di Parompong, Bandung Barat. Riwayat pendidikan saya, Pak, dari SD sampai SMU saya di Kota Tebing Tinggi. Lalu kemudian saya melanjutkan pendidikan saya S1 di Teknik Geologi ITB, lalu S2 juga di Teknik Geologi ITB. Riwayat pekerjaan saya Halliburton Indonesia tahun 2006 sampai 2013, Baker Hughes Kuwait 2013 sampai sekarang. Pengalaman bekerja saya secara umum, Pak, saya bisa bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu tepat setelah saya tamat dari ITB, saya terlibat dalam 2 proyek pemetaan geologi. Yang pertama pemetaan geologi kuori Batu Gamping di Longa, Aceh, lalu pemetaan geologi regional di Pulau Buton. Setelah itu saya diterima bekerja di Halliburton sebagai insinyur lapangan sebelum akhirnya dipromosikan menjadi insinyur geosteering. Logo-logo di sini adalah klien-klien di mana proyeknya pernah saya kerjakan. Lalu setelah itu saya diterima bekerja di Baker Hughes dengan home base di Kuwait untuk menjadi seorang insinyur geosteering, dan saya sudah terlibat di berbagai proyek seperti di Saudi Aramco, kemudian ADCO, ZATCO, ADNOC, Qatar Petroleum, dan Kuwait Oil Company yang merupakan home base saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai kode etik dan etika profesi insinyur. Kode etik dan etika profesi insinyur. Etik berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya watak atau moral atau karakter. Jadi kode etik ini merupakan kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak gitu, yang merupakan prinsip-prinsip moral para insinyur yang harus diikuti gitu. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tercermin di dalam yang namanya Catur Karsa Profesi Insinyur Indonesia dan Sabta Dharma Profesi Insinyur Indonesia gitu. Ada 4 butir Catur Karsa yang menjadi prinsip dasar Insinyur Indonesia, ada 7 butir Sabta Dharma yang juga menjadi tuntunan sikap perilaku Insinyur Indonesia. Dan inilah yang akan coba saya tuangkan di dalam 4 studi kasus yang saya akan sampaikan. Nah, yang pertama secara cepat ini sebenarnya masalah sosial, Pak. Saya ikut pemetaan geologi di Aceh. Kita waktu itu mempekerjakan masyarakat lokal gitu. Ini tahun 2005 Desember, 1 tahun setelah terjadi tsunami. Lalu kemudian 4 bulan sesudah gencatan senjata Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia, Pak. Lalu di pemetaan ini, Pak, koordinator lapangan pada saat itu ya berkata kasar menurut orang lokal kepada mereka gitu, dan itu dilakukan berkali-kali gitu, sehingga mereka tidak senang gitu dengan koordinator lapangan gitu. Kita sudah menyampaikan kepada koordinator lapangan untuk tidak berkata kasar. Kalau misalnya ada yang tidak disukai dari mereka, silakan menyampaikan kepada masing-masing geologis lapangan, dalam hal ini saya. Tapi itu pun tidak digubris, Pak. Jadi suatu hari mereka datang dengan truk membawa banyak orang dan membawa senjata mencari koordinator lapangan untuk meminta pertanggungjawaban. Ya, untungnya dalam peristiwa ini
bisa didamaikan oleh security dan juga ada dari tim ITB pada saat itu, sehingga demikian proses penelitian lapangan bisa dilanjutkan, Pak. Jadi catur karsa yang saya terapkan di sini adalah mengutamakan keluhuran budi, lalu sabta marga yang saya terapkan ini menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dan tanggung jawab tugasnya. Selanjutnya yang ketiga, saya membahas mengenai profesionalisme keinsinyuran. Kalau kita baca di KBBI, profesionalisme itu adalah mutu atau kualitas tindak tanduk dari suatu yang menjadi ciri khas dari suatu profesi, dalam hal ini ilmu geologi atau insinyur geosteering gitu, mutu dan kualitasnya gitu. Jadi saya akan menyampaikan 4 kasus juga di sini, Pak. Kasus yang pertama itu pemetaan geologi di Buton. Ini adalah pemetaan geologi yang saya lakukan ya secara komprehensif bersama tim juga. Tapi pengalaman saya pertama setelah tamat gitu. Jadi saya benar-benar fresh from the open, lalu ikut terlibat di dalam proyek ini. Jadi saya benar-benar saya bekerja sungguh-sungguh, belajar dari senior saya bagaimana menjadi seorang geologis lapangan yang handal gitu, Pak. Saya juga bekerja sesuai dengan kompetensi saya, sesuai dengan sabta dharma yang saya terapkan di sini. Ketika saya tidak mengetahui suatu hal, saya akan katakan tidak tahu. Jika saya tahu gitu. Kalau saya tidak tahu, saya akan minta petunjuk dari senior yang menemani saya juga pada saat melakukan penelitian lapangan gitu. Dan di dalam proyek ini saya banyak belajar banyak hal dalam hal menjadi seorang geologis lapangan, Pak. Ya, catur karsa yang saya terapkan yaitu bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sabta marga yang saya terapkan itu butir kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Halliburton. Lalu kasus yang keempat, Pak, ini saya sebagai geosteering, sudah sebagai geosteering. Ini saya kasusnya di Saudi Aramco di Saudi Arabia. Waktu itu kita punya tool namanya VisiTrack. VisiTrack itu azimuthal resistivity yang digunakan untuk geosteering yang bisa melihat lithology boundary atau fluid boundary yang jaraknya 100 feet dari trajectory gitu, Pak. Jadi benar-benar tool yang sangat baru dan high teknologi gitu. Saya ditunjuk oleh manajer saya. Ada 6 orang di Kuwait, tapi yang ditunjuk saya untuk mencoba alat ini gitu. Lalu kemudian nanti pengalaman yang saya dapat di sini akan saya bawa ke Kuwait, saya sharingkan kepada tim-tim saya di Kuwait sehingga bisa kita aplikasikan di Kuwait. Gambar yang ada di sini yang di atas kanan saya itu adalah salah satu pekerjaan geosteering yang menggunakan VisiTrack pertama di Kuwait yang saya kerjakan. Jadi karena ini menggunakan teknologi yang terbaru, ya suatu hal yang sangat baru, dan saya diwajibkan untuk men-sharingkan juga kepada teman-teman. Saya benar-benar bekerja, belajar sungguh-sungguh sesuai dengan tugas tanggung jawab saya mengenai alat yang baru ini. Lalu sabta marga yang saya terapkan ya butir ketujuh, saya benar-benar mengembangkan kemampuan profesional saya. Sehingga demikian pengalaman yang saya dapat dari Saudi Aramco ini saya bisa bawa ke Kuwait Oil Company, lalu ke tempat yang lain, mengaplikasikannya, men-sharingnya kepada teman-teman sehingga memiliki manfaat juga kepada operator atau klien yang kita yang memiliki proyek dengan kita. Lalu yang terakhir, Pak, saya menyampaikan mengenai portofolio yang terakhir, itu keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan ya. Jadi sebenarnya keselamatan kerja ini sebenarnya sudah diatur oleh di zaman Belanda dulu, ada undang-undangnya, Pak, yang saya sudah cantumkan juga di portofolio saya, tapi ini tidak diikuti pada saat penjajahan Jepang dengan sistem romusanya, dan setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia baru bisa merangkumkan undang-undang mengenai keselamatan kerja ini tahun 1970 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Undang-undang inilah yang menjadi dasar undang-undang keselamatan kerja yang ada pada saat ini yang kita miliki gitu. Inilah cikal bakal dari Undang-Undang Keselamatan Kerja gitu. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Saya akan menyampaikan 4 kasus mengenai keselamatan kerja yang saya alami. Salah satunya ini di lapangan kaji PT Medco Sumatera Selatan, Pak. Kita ada pekerjaan menggunakan namanya toolnya electromagnetic wave. Jadi kita untuk meng-create electromagnetic wave seperti gambar di sini, saya harus menginstal satu antena besi yang dimana ada kabel, kita tarik mengkonek antena tersebut dengan unit. Nanti kita akan mengalirkan arus listrik tegangan tinggi. Jadi saya harus mengisolasi tempat di mana antena tersebut saya install gitu, Pak. Nah, selalu saya beri police line atau security line, lalu saya beri label high voltage warning supaya masyarakat di sekitar yang mendekat tidak menyentuh antena tersebut ataupun recrew gitu. Setelah saya menginstal antena ini, saya sampaikan di
safety meeting Pak, supaya kru tahu bahwa saya sudah menginstal antena di lokasi tersebut, jangan mendekat dan menyentuh antena tersebut. Inilah kontribusi saya untuk meningkatkan kualitas K3L di tempat saya bekerja di lapangan kaji PT Medco Sumatera Selatan Pak. Lalu kasus yang keempat, yang terakhir Pak, ini kontribusi saya dalam meningkatkan kualitas safety ya, keselamatan kerja di lingkungan saya bekerja. Jadi saya mempresentasikan mengenai earthquake safety gitu. Saya menunjukkan bahwa ada peningkatan intensitas gempa di Kuwait, lalu saya menjelaskan bagaimana prosedur safety evakuasi yang baik ketika terjadi gempa di Kuwait. Ini merupakan hal yang baru buat teman-teman sekerja saya, karena memang kita tahu di Kuwait jarang gempa gitu. Dan setelah presentasi ini 3 minggu setelah itu terjadi gempa di Kuwait Pak. Dan teman-teman di kantor menerapkan apa yang sudah kita diskusikan di dalam safety meeting yang saya sampaikan itu, dan keesokan harinya mereka berterima kasih atas presentasi yang saya sampaikan tersebut Pak. Jadi catur karsa ya, dan sabta dharma yang saya terapkan sama seperti 3 kasus sebelumnya Pak, seperti yang tertulis di sini. Baik, selanjutnya sebagai terakhir Pak, kesimpulan yang mau saya sampaikan ya, dari program profesi insinyur ini saya belajar bahwa kode etik, etika profesi insinyur, lalu profesionalisme keinsinyuran dan K3 yang saya pelajari, yang tercermin juga di dalam catur karsa sabta marga profesi insinyur Indonesia itu Pak, itu bersifat sangat general dan aplikatif dimanapun kita berada Pak. Saya sudah bekerja di Indonesia, saya sudah bekerja di luar negeri, dan saya mengaplikasikan nilai-nilai yang tercantum dalam catur karsa dan sabta marga profesi insinyur Indonesia, dan itu sangat aplikatif Pak, bisa diterapkan juga di luar negeri dimanapun kita berada. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Lalu yang terakhir Pak, ya, kita sebagai insinyur harus memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan standar K3L ya dimanapun kita berada. Saya kira itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke Profesor Benjamin Sapi. Terima kasih Pak. Oke, demikian ya presentasi dari seminar saya di program profesi insinyur ITB. Kalau Anda benar-benar memperhatikan, mendengarkan video tersebut, Anda pasti akan menyadari saya berkali-kali salah mengucapkan sabta dharma ya. Sabta dharma saya ucapkan sabta marga. Sabta marga itu di TNI ya, itu salah gitu. Itu pula yang di highlight oleh dosen penguji saya gitu, kesalahan dalam mengucapkan. Jadi saya berharap semoga kesalahan ini tidak Anda ulangi gitu ya. Jadi benar-benar pastikan ketika Anda mengucapkan sabta dharma, yaitu sabta dharma, bukan sabta marga ya. Itu harus di highlight. Lalu kemudian yang kedua, di dalam studi kasus ini 4 studi kasus dari masing-masing portofolio di dalam presentasi tersebut tidak semua saya cantumkan ya, masing-masing portofolio, tapi ada 1 atau 2 contoh kasus saja yang saya masukkan gitu untuk menghemat waktu, dan juga ada masalah confidentiality gitu ya. Lagi pula isinya juga kurang lebih mirip-mirip ya, hampir sama gitu ya. Poin saya adalah dari masing-masing portofolio, masing-masing studi kasus di portofolio tersebut yang ada di presentasi saya ya. Begitulah cara saya menyampaikan masing-masing studi kasus tersebut gitu. Itu semoga menjadi referensi buat Anda gitu. Lalu yang ketiga yang mau saya highlight adalah setelah presentasi yang tadi cuma dibatasi sekitar 20 menit ya. Ini tergantung jurusan masing-masing ya, tapi panduan dari ITB-nya itu sekitar kalau nggak salah 5 menit autobiografi dan 10 menit masing-masing portofolio, jadi kurang lebih 35 menit. Nah, tapi di kasus saya itu 20 menit ya, 20 menit selesai. Nah, sisanya itu adalah diskusi mengenai studi kasus untuk menggali lebih dalam lagi apa sih yang sebenarnya saya mau sampaikan di dalam studi kasus tersebut begitu kan. Jadi lebih banyak ke diskusi bukan menguji begitu ya. Jadi artinya para dosen penguji itu lebih banyak ingin menggali sebenarnya pengalaman Anda itu benar-benar nggak seperti yang Anda sebutkan gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sebenarnya diskusinya rileks ya, rileks sekali gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Saya yakin kita pasti bisa lulus lah. Yang penting kita mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditentukan ya. Ketika jadwal seminar sudah keluar, Anda harus seminar pada
waktu yang sudah ditentukan tersebut, begitu ya. Lalu kemudian yang keempat, yang mungkin yang terakhir ya, ketika Anda sudah mengumpulkan portofolio Anda dan draft presentasi yang ke link yang sudah disediakan ITB tersebut, lalu kemudian Anda akan menanyakan kepada dosen pembimbing dan koordinator. Jadi masing-masing jurusan itu, program profesi insinyur di masing-masing jurusan, kayak saya di geologi, itu ada koordinatornya ya. Kita harus mengkontak koordinator tersebut untuk menanyakan kira-kira kapan presentasi untuk seminar kan gitu. Nanti mereka akan mencarikan waktu, mencarikan dosen pengujinya. Kita tinggal mengikuti saja jadwal yang mereka sudah tentukan gitu ya. Jadi itu aja yang perlu Anda persiapkan ya ketika mau melakukan seminar gitu. Nah, seminar ini adalah tugas ke-6, tugas terakhir yang menjadi kewajiban mahasiswa program profesi insinyur di ITB ya. Setelah itu tidak ada tugas lagi ya. Dari 6 inilah yang paling puncak, dan setelah ini Anda tinggal menunggu hasilnya gitu. Saya yakin kalau Anda melihat video-video saya sebelumnya ya, Anda akan lebih matang, Anda akan lebih siap gitu, dan kita semuanya pasti sama-sama bisa lulus dari program profesi insinyur di ITB tersebut. Jadi gampang ya, jangan anggap itu susah gitu ya. Ini gampang gitu, dan kita pasti bisa. Lalu yang penting itu tetap konsisten untuk menyerahkan tugas-tugas tersebut tepat pada waktunya seperti yang sudah dijadwalkan oleh ITB. Oke, demikian. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video-video program profesi insinyur ini. Semoga Anda semangat, Anda bisa menyelesaikan dan bisa mendapatkan hasil nilai yang lebih baik dari saya minimal ya setelah melihat video-video ini. Oke, sukses selalu, tetap semangat, selamat berkarya dimanapun Anda berada. Ciao.